Semangat pagi mitra-mitra sahabat agro dimanapun Anda berada. Kali ini tema yang akan saya bawakan adalah tentang bertanam genitri atau genitri, atau mungkin bahasa-bahasa yang lain ada bermacam-macam ya. Ada rudasa fruit, ada sifax, ada macam-macam ya. Ada Ceylon olive dan sebagainya ya. Nah, ini adalah kalau tidak salah pohon sakral asli Indonesia, tapi dipakai untuk berbagai negara, dan kita juga ekspor ke beberapa negara, terutama di daerah India ya. Nah teman-teman, genitri itu apa? Genitri itu adalah tanaman atau tumbuhan yang batang atau cabangnya berkayu dengan tingginya bisa mencapai sekitar 10-15 meter, dan yang lokal ini sekitar 4-6 meter. Nah, untuk jenis yang super ini tanaman bisa mencapai umur lebih dari 4 tahun ya. Ini adalah pohon cemara yang besar dengan penopang akar yang memiliki akar penopang, dan kemudian daunnya bergerigi. Dan ini bisa tumbuh di daerah lereng perbukitan sekitar 100 hingga 1.500 di atas permukaan air laut ya. Nah teman-teman semua, mitra-mitra semua ya, ini ada cerita-cerita tentang genitri ya. Genitri ini adalah diambil buahnya ya teman-teman semua. Ini adalah buah malar hijau yang tumbuh dengan cepat ya. Nanti buahnya itu beratnya rata-rata sekitar 7 gram, tetapi berkisar antara 4-10 ya. Ini rata-rata sekitar 7 gram. Diameternya hanya kurang lebih sekitar 0,5-2 cm saja ya. Dan ini ada batu di tengah yang disebut juga pirena, yang biasanya dibagi beberapa segmen, yaitu lokus, yang masing-masing biasanya berbiji. Nah, klasifikasi genitri ini kenapa kok kadang-kadang mahal ya? Ini ada beberapa orang yang menghitungnya berdasarkan diameternya. Jadi kalau diameternya di bawah 5 mili, harganya dihitung per butir. Kemudian antara 5 sampai 5,5 dan seterusnya dihitung per butir. Jadi 9 mili itu masih per butir. Tetapi sekitar 9 sampai 9,5 dan seterusnya itu dijualnya dengan dihitung per kilonya ya teman-teman jual. Artinya semakin besar nomornya semakin rendah harganya. Nah, selain klasifikasi ukuran diameter ya, ada juga yang perdagangan genitri ini berdasarkan dari jumlah muki ya. Ini dilakukan pada garis membujur pada genitri. Nah, kenapa kok jadi lebih mahal? Nah, kira-kira seperti ini adalah keunikannya ya. Dari 7 muki sampai ya lebih dari 18, atau mungkin ada yang unik-unik seperti itu, maka harganya juga lebih mahal ya, karena memiliki memiliki beberapa macam khasiat barangkali ya, beberapa orang yang meyakininya. Dan ini juga biasanya dibuat untuk tasbih kalau orang muslim adalah 99 butir, kemudian kalau japa malah orang Hindu diisi sekitar 108 butir. Kalau dibuat rosario untuk orang-orang Nasrani kurang lebih sekitar 54 butir. Dan ini masing-masing muki memiliki arti yang beda-beda, makanya harganya juga beda-beda ya. Jadi masing-masing muki tadi kenapa harganya berbeda-beda? Karena memiliki arti yang berbeda-beda ya. Ini adalah cerita sampai muki 21 ya, seperti itu, manfaatnya seperti itu teman-teman semua. Kemudian dari kayunya yang ini pernah diambil di Sukabumi, maka kayunya juga bisa digunakan sebagai perkayuan ataupun mungkin sebagai kursi, meja dan lain sebagainya, ataupun perabotan rumah tangga yang lainnya. Nah, ini adalah struktur makronya seperti ini, jadi bisa digunakan sebagai bahan-bahan kayu atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kursi, mebel dan lain sebagainya. Teman-teman semua, selain bijinya dan selain kayunya, Pak, pohon genitri ini sering dijadikan sebagai tempat untuk tanaman perindang di tepi jalan ya, karena cocok untuk penghisap polutan, dan ini cocok juga sebagai tanaman penghijauan kota.
Ya, semakin kayunya tadi dimanfaatkan untuk bahan baku pertukangan sebagai juga bahan baku alat musik gitar ataupun piano, ya seperti itu. Dan bijinya tadi digunakan sebagai produk kerajinan tangan maupun perhiasan, ya pembuatan gelang, kalung ataupun tasbih. Nah demikian, ini penanamannya jenitri adalah seperti ini teman-teman semua. Pilih bibit jenitri, saya rasa di berbagai tempat banyak ya, online itu juga kayaknya ada. Dan ini ada jenis-jenis revo, medana, waimen ataupun swan, ya bermacam-macam di situ. Yang pertama, kalau kita menanam dari biji, ya kita kalau sudah punya bijinya sendiri, maka pilih biji jenitri yang tua, berwarna biru serta empuk. Nah kemudian kita bersihkan, kemudian kita keringkan, dan sembari kita keringkan, kita siapkan media tanamnya. Nah biji yang setelah kering tadi kita masukkan ke dalam media tanam yang kita siapkan di media semai, kemudian kita tutup dengan selapis tanah dan kita taruh di tempat yang lembab. Sekali kita siram. Nah ini kita sudah bisa dipindahkan ke mini polybag ya. Dari mini polybag kita bisa siram dengan super nasa ditambah dengan glio ya. Di situ cukup sedikit 1 sendok super nasa ditambah dengan setengah sendok glio untuk penyiraman yang pertamanya. Kemudian ada cara cangkok, kemudian ada juga dengan cara sambung ya. Ini bagi mereka yang sudah memiliki pengalaman untuk mencangkok atau sudah ada tanamannya, tinggal kita lakukan pencangkokan dan pucuk sambung ya. Kemudian kita menanam di lahan, maka kita siapkan dulu bibit yang akan kita tanam. Kita siapkan lubang jarak 5 meter ukuran 30 sampai 50 cm pada kedalaman 50 cm. Kemudian kita isi media tanam ataupun humus ataupun pupuk kandang ataupun kompos ya. Baru kemudian kita masukkan tanaman. Nah, siram untuk kemudian kita tanam sore hari. Ya, kita tanamnya sore hari ya teman-teman semua biar nggak terlalu stres. Karena tanaman ini termasuk kategori yang mudah stres karena tanaman tua ya. Jadi kalau mudanya rata-rata cukup stres ya. Kemudian berilah pelindung bambu ya setelah bibit ditanam, tentu saja kita berikan pelindung supaya tidak terkena sinar matahari secara langsung dan terhindar dari gangguan ternak. Nah ini setelah kita buat lubang ya, kalau misalnya ada yang minta gitu, kita siapkan tadi lubangnya, kita tebar dolomit bila perlu ya. Kalau misalnya tanahnya pH-nya asam ya, kalau kita memiliki daerah-daerah yang asam, maka sebaiknya kita beri dolomit mungkin sekitar 1 kilo ya, kita sebarkan sebelum diberikan bibit. Dan kita kasih pupuk kandang, kalau pakai pupuk kandang jangan lupa kita berikan dengan glio ya, supaya pupuk kandang tadi terbebas dari jamur, ataupun diberikan tangguh dolomit, diberikan dengan difermentasi dengan tangguh ya, difermentasi dengan tangguh supaya pupuk kandang tadi bisa siap saji untuk tanaman. Jadi diberikan glio ya, yang sudah nanti kemudian diberikan difermentasi dulu dengan tangguh, baru kemudian sebelum ditanam diberikan dengan glio. Kemudian jarak tanamnya kurang lebih sekitar 5-6 meter ya teman-teman semua, dari jarak tanam antara satu dengan yang lainnya. Nah setelah kita tanam, jarak tanam ini kita siapkan, kemudian dimasukkan bibitnya, kita siram ya supaya tidak kita tanam waktu sore hari supaya tidak stres. Nah kita buka akarnya, kemudian kita siap untuk ditanam, baru kemudian kita tutup dengan media tanamnya, baru kemudian kita tanamannya kita tutup dengan daun-daun kering atau yang lainnya, kemudian kita siram. Nah ini kita siram dengan super nasa dan ditambah dengan glio ya, 1 sendok makan dalam 10 liter air, atau mungkin 1-2 sendok makan super nasa ditambah dengan 1 sendok glio. Kita siramkan kurang lebih sekitar 1 gelas ataupun 2 gelas ya. Apalagi kalau musim kemarau, tentu saja kita agak sedikit tambahkan penyiramannya. Nah ini dikasih bambu supaya tidak terganggu oleh ternak ataupun yang lainnya. Nah untuk pemupukan jenitri teman-teman semua ya, ini umur 0-2 tahun kita bisa semprotkan 3-5 tutup campurannya VOC nasa dan hormonik ya per tangki ya, ini 15-20 hari sekali. Kemudian diberikan dengan super nasa dan glio, ini sekitar 20-30 gram setahun 3 kali. Ya pupuk makronya adalah bisa menggunakan NPK ataupun pupuk single yang lain ya, kita berikan juga 2 kali ya. Kondisionalnya adalah kalau menggunakan dengan dolomit tergantung pH-nya, pupuk kandang dan BVR kalau kita semprotkan bila mana banyak jamurnya.
Kemudian umur 3 sampai 10 tahun, nah ini kita bisa menggunakan dengan power nutrisi 20 sampai 50 gram per tanaman setahun 2 atau 3 kali, dan kemudian pupuk makronya dengan NPK 3 atau 4 sendok sampai setahun 2 kali. Ya teman-teman semua, inilah sedikit rujukan untuk pemberian pupuk biosenasa hormonik, ya, kemudian supernasa dan power nutrisinya. Nah teman-teman semua, untuk panennya, ya, panen ciri buah yang sudah panen ini berwarna biru kehitaman, ya, buahnya berwarna bulat, diameternya sekitar 2 cm, dan kemudian biji Genitri biasanya keras dan awet. Nah ini yang luar biasanya bisa bertahan sampai 8 generasi. Buah matangnya bisa mencapai 80%, dan kita kalau panen terjadi pakai tangkai dengan alat yang tajam, ya, jangan dioprek-oprek supaya tanamannya tetap awet, dan kita bisa panen setahun 2 kali, ya, ada panen selah dan ada panen raya. Nah, sepohon bisa mencapai 50.000 biji, ya teman-teman semua, ya, perbanyakan vegetatif lazimnya atau panen maguri, panen perdana umur 1 sampai 2 tahun. Kemudian dari biji di umur 3 tahun, tapi biasanya stabil mulai umur 4 tahun. Nah, biasanya tahun pertama mencapai 3.000 sampai 8.000 biji di panen raya, dan 3.000 hingga 5.000 biji di panen selah per pohonnya, dan ini akan meningkat sesuai dengan pertambahan umur daripada Genitri atau Genitri ini. Nah, ini ada cerita dari Pak Sutopo yang telah menggunakan produk-produk NASA di daerah Jambi. Nah, demikian ceritanya, ya teman-teman semua. Ini adalah panen dari Pak Sutopo yang digunakan untuk tasbih, ya, sepertinya seperti itu. Ya, ini adalah lahan yang digunakan, dan ini adalah bibit yang digunakan Pak Sutopo di lahan di Jambi. Nah, kita ikuti kesaksiannya. Asli Sumatera.